Udah, siap, tes. Ya, tes. Ini suara saya masuk? Masuk jelas sekali. Ya, Masuk, Bu. suaranya Mas Rama yang di saya agak putus-putus. Oh, Ya, nggak apa-apa. ya ya. Mungkin kita coba Baik. lanjutkan saja ya. Baik, Pak, langsung saja ke penyampaian materi yang kedua. Kepada Pak Yohanes Deo, saya persilahkan. Baik, mudah-mudahan suara saya kedengaran, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih kepada Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Karanganyar yang kemudian memfasilitasi diskusi kita pada sore hari ini, yang kemudian mungkin topiknya agak sedikit menarik ya, karena akan membuat kita berpikir ulang ya, rethinking about back pain, yang kemudian semakin ke sini memang ada hal-hal baru yang kemudian mungkin perlu kita pahami bersama, sehingga kemudian kita bisa jadikan sebagai referensi untuk berpikir kritis, juga untuk melayani pasien kita di lapangan. Oke, izinkan saya untuk share screen dulu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih sudah menunggu share screen-nya. Jadi berbicara tentang back pain memang menjadi sesuatu yang jadi topik yang panjang ya, ketika kemudian kita coba mereview kembali terkait tentang nyeri pinggang bawah yang kemudian menjadi masalah yang tidak habis untuk didiskusikan. Gitu. Nah, pada hari ini saya akan sedikit mereview kembali tentang lower back pain, melihat dari multidimensionalnya ya. Jadi melihat dari perspektif yang sedikit berbeda, atau melihat dari perspektif yang lebih kompleks, sehingga kemudian kita bisa mengambil kesimpulan dan kemudian bisa menjadikan ini sebagai mungkin bukan sebagai ukuran yang apa ya, yang kemudian rigid ya. Ini jadikan sebagai referensi saja nantinya. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan definisi nyeri. Saya akan mereview kembali. Menurut William and Craig pada tahun 2016 menyatakan bahwa nyeri itu adalah pengalaman yang menyedihkan. Jadi ada beberapa teori mengatakan mungkin pengalaman yang nggak enak, yang nggak nyaman, terkait tentang potensi ya, ini potensi, jadi belum tentu terjadi, dan atau kerusakan jaringan, artinya bahwa dia sudah memang ada kerusakan jaringan secara aktual dan melibatkan komponen sensoris, yang dalam hal ini mungkin reseptor daripada nyeri, dan kemudian emosional, kognitif, dan sosial. Jadi definisi nyeri ini kalau kita coba analisis bersama, bahwa definisi nyeri ini di berbagai referensi ini mirip-mirip ya, bahwa nyeri itu adalah pengalaman yang menyedihkan. Jadi nyeri itu tidak equal dengan rasa sakit. Nyeri itu adalah pengalaman yang kemudian menyedihkan, yang nggak enak, yang nggak nyaman, yang kemudian berkaitan dengan potensial. Nah, ini berarti belum tentu juga betul-betul ada damage dari jaringan tubuh, tetapi juga mungkin pengalaman akibat adanya kerusakan jaringan dari tubuh kita ya, sehingga kemudian muncullah atau dipersepsikan sebagai nyeri.
Nyeri punggung bawah yang menurut Webb et al. Tahun 2008 menjelaskan bahwa nyeri punggung bawah adalah gejala yang disebabkan oleh faktor intrinsik. Artinya faktor yang kemudian bisa muncul dari fisik kita sendiri. Ya, nanti mungkin kita bisa jelaskan di slide berikutnya apa itu faktor-faktor intrinsik. Kemudian faktor-faktor dari luar dari tubuh kita. Ya, kalau intrinsik tadi mungkin ya karena mungkin struktur tulangnya, mungkin karena ada satu penyakit. Dan kalau ekstrinsik ini bisa disebabkan faktor eksternal, yang mungkin karena anggaplah jatuh dan sebagainya, itu bisa kita kategorikan sebagai faktor ekstrinsik. Yang sering dikaitkan dengan kelainan struktural yang dapat diidentifikasi. Nah, ini menurut Webb et al. Ini katanya bisa diidentifikasi gitu. Walaupun pada faktanya lower back pain non-spesifik itu agak sulit untuk mengidentifikasinya. Ya, cuman ini saya sampaikan di sini bahwa ini mungkin yang mainstream selama ini, bahwa lower back pain itu seakan-akan bisa teridentifikasi dan selalu equal dengan kerusakan struktural atau kelainan struktural dari lower back. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa lower back pain ini merupakan suatu kondisi yang kemudian menjadi penyumbang nomor 1 disabilitas di dunia. Ini mungkin sulit terbantahkan ya, karena memang ya hampir setiap orang mengalami nyeri pinggang bawah, tetapi kemudian sulit untuk disembuhkan secara total, seperti itu. Atau misalnya dia juga akan kambuh-kambuhan, ya sudah sembuh hari ini, kemudian dia kambuh lagi besok, sudah minum obat, mungkin dia kambuh lagi besok, sudah di fisioterapi, malahan juga bisa kambuh besok. Nah, jadi LBP ini menurut data Lancet 2018 mengatakan bahwa lower back pain ini merupakan suatu kondisi penyumbang disabilitas. Karena kenapa? Ketika kemudian LBP ini tidak tertangani dengan baik, maka bisa menyebabkan masalah fisik dan juga masalah psikis. Masalah fisik di sini mungkin akan mengalami defisit mobilitas, limitasi dari aktivitas fungsional, sehingga kemudian ya orangnya jadi mengalami disability. Ya, jadi nggak sanggup ngapa-ngapain setelahnya. Dan kalau sudah mengalami disabilitas, ya kita tahu bersama tentu akan sulit untuk return to fungsional. Menariknya adalah Bapak Ibu, industri dan pelayanan kesehatan semakin berkembang. Semakin ke sini luar biasa ya. Bahkan anggaplah ada yang kemudian minimum invasif, ada yang kemudian disektomi, ada yang kemudian misalnya penggunaan MRI yang kemudian mungkin lebih dari 3 Tesla, itu banyak sekali. Tapi faktanya, ya menurut Lancet ini dari 2018, jumlah penderita LBP itu terus meningkat. Dia tidak pernah berubah, gitu. Dia tidak pernah mengalami, anggaplah kemudian dia landai gitu. Seperti pandemi kan misalnya, kalau pandemi kemudian kalau epidemiolog misalnya kemudian mengidentifikasi, oh ini masalahnya, kemudian dicoba redam dengan berbagai upaya-upaya kesehatan, kemudian dia mengalami landai seperti itu. Tapi justru jumlah penderita LBP terus meningkat, dan mungkin sehari-hari kita bisa perhatikan lah, mungkin Bapak Ibu yang berpraktek mungkin dulunya mungkin pasien-pasien kita yang kemudian pasien-pasien yang geriatrik yang kemudian atau kondisi-kondisi yang disebabkan karena kecelakaan, cedera olahraga. Sekarang ini pasien yang datang itu mungkin usianya mungkin ya 20 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang lebih muda dari itu, mengeluhkan nyeri pinggang bawah. Ini kira-kira penyebabnya apa gitu. Nah, ini disampaikan oleh Lancet pada tahun 2018 bahwa LBP ini terus meningkat populasinya gitu. Dan mungkin akan terus meningkat gitu. Nah, kemudian apakah memang penyebabnya adalah error dari manajemen LBP? Apakah selama ini pendekatan penanganan LBP ini yang mungkin kurang tepat gitu. Mungkin di pengobatan medis mungkin dari dulunya mungkin dikasih masa relaksan, dikasih anti radang sendi, bahkan ada injeksi misalnya Durlan, injeksi kortikosteroid dan sebagainya. Faktanya LBP kembali lagi ya. Jadi keluhan LBP ini masih terus muncul, bahkan di kondisi-kondisi sudah mengalami atau melewati proses operasi sekalipun. Orang yang mengalami atau melewati proses operasi, bahkan kadang-kala di lapangan itu banyak juga. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah kemudian proses penanganan LBP ini yang kemudian perlu dievaluasi,
atau seperti apa? Nah, ini akan menjadi pertanyaan kita bersama ya. Kenapa kemudian LBP ini kok tidak selesai atau setidaknya populasinya kok tidak semakin berkurang seperti itu. Kemudian mungkin bisa kita pikirkan bersama juga apakah karena kurangnya pemahaman LBP. Nah, padahal juga evidence base yang sampaikan Bapak Utomo tadi bahwa sebenarnya evidence base itu sudah diberlakukan di praktek klinis. Cuman masalahnya itu tadi, evidence base yang mana, kemudian apakah masing-masing individu bisa diberikan teknik yang sama, apakah bisa diberikan modalitas yang sama, dan sebagainya. Ini kemudian menjadi pertanyaan kita bersama, pertanyaan saya juga gitu. Yang nanti mungkin pelan-pelan bisa kita pahami, kemudian tarik kesimpulan dari total dari materi yang akan saya sampaikan oleh Pak Firman, kemudian Pak Herdin, dan mungkin nanti Ko Abed. Yang menjadi masalah adalah intervensi nyeri itu masih sebatas manajemen nyeri. Selama ini ketika kemudian pasien datang, menurut Sinod et al. 2016 itu intervensi itu masih sebatas gejala klinis yang muncul. Ya, jadi nyerinya muncul, yang penting nyerinya hilang saja. Ketika nyerinya hilang, ya kita anggap bahwa oke, ini fase-nya sudah dari 10 sudah jadi 0, atau fase-nya dari 9 sudah jadi 1. Kita menganggap bahwa oke. Nah, karena memang ya secara klinis ya biasanya kita gunakan parametrik demikian. Ya tidak salah juga, cuman apakah kemudian wise dia kita gunakan hanya satu alat ukur? Nah, nanti kita diskusikan bersama. Kemudian paradigma biomedis tidak lagi ada kuat. Pendekatan idealnya berbasis bukti untuk. Nah, ini dia. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa evidence base yang kemudian paling baru itu terus bergeser. Makanya mungkin ada beberapa statement yang kemudian kita pahami bersama bahwa yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Kalau misalnya EBP itu terus berubah. Yang dulunya boleh sekarang nggak boleh. Yang dulunya katanya duduk itu menyebabkan atau faktor utama dari lower back pain, nah sekarang dia bergeser. Dulu penyebab nyeri punggung pada anak-anak itu disebabkan karena tas sekolah, sekarang dia bergeser. Karena dilakukan penelitian-penelitian paling baru, sehingga kemudian tidak bisa lagi dijadikan sebagai rujukan tunggal. Kemudian pertimbangan manajemen nyeri dengan pendekatan biopsikososial. Nah, ini yang kemudian digaung-gaungkan sampai saat ini, bahwa pendekatan kita itu tadi biologi, psikologi, dan sosial. Jadi kompleks dia. Jadi yang kita pertimbangkan adalah interaksi yang dinamis, feedback yang kemudian secara kompleks. Jadi pada slide ini saya ingin jelaskan bahwa manajemen nyeri itu pendekatannya tidak hanya orientasinya pada anatomisnya saja, tetapi juga bagaimana psikis dari klien atau pasien yang kita layani, kemudian sosialnya juga seperti apa. Nanti kita bisa identifikasi dengan apa? Tentu kita melakukan identifikasi dengan seperti ya bisa interview, mungkin bisa dengan kuesioner dan sebagainya, bisa kita gunakan anggaplah seperti form atau kemudian mungkin pendekatan komunikasi dua arah yang kemudian hangat begitu, sehingga kemudian pasien bisa ceritakan kira-kira ternyata penyebab dari nyeri pinggang bawahnya ini tidak murni dari masalah fisik saja. Kemudian ini mungkin kita sudah pahami bersama, saya sudah yakin bahwa kita sudah memahami bahwa nyeri itu tidak equal dengan kerusakan jaring yang sudah disampaikan tadi, bahwa nyeri itu adalah sensasi. Kalau misalnya ada seseorang yang kemudian dicubit hanya dengan cubitan sedikit saja dia udah teriak-teriak, ya itu pengalaman nyerinya itu seperti itu. Nah, kalau misalnya ada sebagian orang dengan tekanan yang sama dicubit seperti itu, kemudian dia tidak merasa sakit, ya berarti pengalaman nyerinya seperti itu. Di luar dari kondisi-kondisi metabolik yang misalnya orang mengalami diabetes atau orang mengalami parestesia dan sebagainya ya. Artinya bahwa nyeri itu tidak bisa kita anggaplah menarik kesimpulan bahwa ketika dia sakit maka misalnya lututnya sakit atau pinggangnya sakit, oh ini jangan-jangan HNP ini bulging disc ini. Kalau nggak bulging ini prostrusio, kalau nggak prostrusio extrusio, kalau nggak extrusio sequestrasi ini, mesti operasi atau mesti begini, mesti begitu. Jadi kita tidak bisa kemudian menarik kesimpulan hanya dari nyeri saja. Makanya dari Mosley ini menjelaskan bahwa nyeri itu tidak berkorelasi secara langsung dengan
kerusakan jaringan. Nyeri dapat konseptualisasikan sebagai kesadaran dari persepsi yang implisit. Kita katakan bahwa itu implisit. Jadi dia bisa saja hanya hidden signal ya, yang kemudian mesti kita analisis dulu baru kita bisa mengambil kesimpulan. Yang artinya bahwa nyeri pinggang bawah tidak selalu kemudian disebabkan karena spondylosis, spondyloartrosis, apalagi spondylolistesis, spondyloartrosis, atau mungkin pada kondisi-kondisi yang berbeda ya. Mungkin kita ini kita kelihatannya kayak agak-agak bengkak begitu, mungkin skoliosis dan sebagainya, osteoporosis. Nah ini penelitian mengatakan bahwa tidak equal, ya tidak sama dengan nyeri itu adalah kerusakan jaringan. Makanya perlu pemeriksaan lanjutan. Kemudian multidimensional factor pada LBP ini yang pertama adalah patoanatomical fracture. Nah ini yang membedakan nantinya mana yang betul-betul memang lower back pain disebabkan karena kondisi yang serius, mana yang kemudian kita perlu upaya lebih untuk mencari tahu kira-kira LBP ini disebabkan karena apa. 1% dari LBP itu kondisinya serius, bisa trauma, infeksi, malignansi, cancer dan sebagainya yang kemudian memang teridentifikasi dengan jelas bahwa itu kondisi yang emergency. Tapi kontribusinya hanya 1%. Kemudian kondisi-kondisi patologik yang lain itu kontribusinya hanya 5-10%. Yang menjadi kemudian tugas kita bersama Bapak Ibu adalah bagaimana kemudian bisa kita menentukan kausa dari lower back pain yang menurut penelitian 90-95% itu adalah non-spesifik lower back pain. Di foto ya, mungkin kita tidak gunakan foto dulu, pemeriksaan pemeriksaan asesmen kita tidak bisa identifikasi, ya mungkin nanti kita menggunakannya diagnosa diferensial, gunakannya ya kemungkinan atau mungkin atau suspek. Tapi faktanya 90-90% lower back pain itu non-spesifik. Artinya bahwa tidak bisa kita tegakkan diagnosa, satu diagnosa yang kemudian adekuat seperti itu. Nanti mungkin juga dijelaskan di slide-nya Mas Firman nanti ya, terkait tentang red flag. Ini penelitian dari Traeger dan Klein pada 2018. Kemudian multidimensional factor pada LBP ini yang saya katakan tadi, patoanatomical fracture, disc prolapse, kemudian high grade. Nah ini jadi ada diskusi yang kemudian mengalami prolapse, tetapi yang parah ya, misalnya anggaplah ada sekostrasi misalnya, ya itu mungkin parah, atau misalnya disebabkan karena fraktur kompresi, yaitu masuk dalam kategori red flag. Kemudian high grade spondylolisthesis, misalnya grade-nya mungkin grade 4 lepas dari tempatnya, yaitu kondisi red flag yang kemudian perlu penanganan khusus, perlu penanganan yang emergency. Kalau bisa teridentifikasi, maka langsung dilakukan penanganan medis. Biasanya mungkin diberikan penanganan surgery yang kemudian memang red flag-nya bisa ditegakkan. Ya ini mungkin menurut Prof. Sultan ya, ini mungkin kita sudah pahami bersama banyak sekali research beliau tentang nyeri, tentang lower back pain. Ini tadi sudah kita jelaskan bahwa patoanatomical itu red flag, disc prolapse, dan high grade spondylolisthesis. Kemudian physical fracture. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa sebenarnya faktornya banyak. Ya, ada physical fracture, ada spinal posture. Jadi spinal posture juga mempengaruhi, tapi seberapa pengaruhnya tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian pola bergerak yang kemudian kebiasaan pola bergerak. Nah, ini juga bisa sangat mempengaruhi. Kemudian loading pada saat melakukan aktivitas, melakukan exercise, ini juga sangat mempengaruhi. Tetapi juga tidak bisa dikatakan sebagai penyebab dari lower back pain secara tunggal. Atau misalnya kemudian back muscle endurance. Misalnya anggaplah daya tahan ototnya ini karena dia lemah, maka bisa kita kategorikan sebagai penyebab utama dari lower back pain non-spesifik ya. Kemudian juga bisa dipengaruhi oleh general health factor. Misalnya komorbid ya, bisa obesitas, osteoartritis, atau misalnya arthritis gout, atau misalnya kondisi-kondisi yang lain yang kemudian merupakan kondisi komorbidnya. Kemudian psychosocial factor, ya belief. Ini misalnya orang mengalami rasa khawatir pada saat dia bergerak, atau yang kita kenal dengan kinesiofobia. Jadi kalau dia bergerak, dia merasa kalau nanti saya bergerak itu rasa-rasanya nanti akan tambah bermasalah gitu. Nah ini juga bisa menjadi penyebab timbulnya LBP ya, dan juga faktor yang bisa memperburuk.
Kemudian mental health ya, mental health ini yang berhubungan dengan misalnya orangnya ya kurang apa ya, kurang percaya diri begitu, kemudian orangnya mudah depresi, mudah kepikiran gitu, hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian life stress ya, bagaimana dia kemudian manajemen stresnya, dikit-dikit sudah khawatir. Ya kita tahu sendiri bahwa ketika kita kemudian mengalami stres yang kemudian mempengaruhi pikiran kita, secara hormonal kita kemudian tidak stabil, kemudian menyebabkan gangguan di persendian, di otot. Bahkan di beberapa penelitian mengatakan bahwa stres itu bisa mendegradasi bahkan power kita hampir 80%. Kemudian family functioning, ya ini support dari keluarga gitu. Makanya kadang-kala kalau di lapangan itu ya kita mesti cari tahu apakah kemudian keluarga juga mensupport seperti apa. Kemudian bagaimana kemudian dia di rumah gitu. Support dari keluarganya seperti apa. Kemudian sosioekonomi status, saya pikir ini memang jelas ya, faktor sosial dan ekonomi jelas mempengaruhi ya. Kita misalnya anggaplah low level ekonomik, misalnya dia cost-nya terbatas dan sebagainya, itu tentu bisa mempengaruhi. Kemudian pekerjaan juga adat istiadat. Ini hal-hal yang mempengaruhi tentang faktor LBP dari social factor. Kemudian lifestyle factor. Jenis olahraga mungkin ya olahraganya mungkin terlalu berat, terlalu cepat, terlalu lambat. Kemudian aktivitas level, apakah kemudian aktivitasnya di luar ruangan, di dalam ruangan, ini juga mempengaruhi. Sleep quality ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya, bahwa sleep quality ini sangat berpengaruh dengan rasa sakit, termasuk rasa nyeri di kondisi lower back pain. Diet, smoking, alkohol ya, ini juga bisa buat lacking ya pada otot. Kemudian biological factor ya, seks ya, mungkin laki-laki bisa lebih berat mungkin nyeri pinggang bawahnya di kondisi tertentu, tapi juga perempuan mungkin juga bisa kita bisa kategorikan lebih dominan akan merasakan LBP. Kemudian genetik ya, dihubungkan dengan genetik juga mungkin dari bentuk postural. Kemudian sensasi dari jaringan yang ada di tubuhnya. Jadi faktor-faktor dimensional factor ini merupakan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terjadinya lower back pain, bisa memperburuk lower back pain. Tetapi kemudian kita tidak bisa menarik kesimpulan di sini. Yang kita pahami adalah bahwa ternyata faktornya banyak banget gitu. Faktornya banyak sekali. Yang mempengaruhi terjadinya LBP ini banyak sekali. Yang kemudian spesifik tadi hanya ya anggaplah 5-10% mungkin. Sedangkan yang non spesifik ini ya 90-90%. Dan ini perlu apa ya? Perlu identifikasi asesmen yang kemudian lebih mendalam untuk menentukan kira-kira modalitas atau treatment yang kemudian terbaik untuk pasien yang dengan LBP. Ini saya kembali jelaskan tentang red flag, bahwa ini menurut Gillard Grunau et al. Ini menjelaskan bahwa merujuk pasien untuk ya foto ya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya kemudian ada sebuah kondisi yang kemudian kita identifikasi seakan-akan ini red flag, misalnya mengalami fraktur atau mengalami spondylolisthesis, ini dikatakan, bukan saya yang katakan, ini penelitian mengatakan bahwa mungkin kurang bijaksana kalau misalnya kemudian kita suruh untuk melakukan pemeriksaan foto. Ya, perlu saya sampaikan bahwa mungkin kita sudah paham bersama bahwa pemeriksaan MRI ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber dari diagnosa yang bisa kita jadikan sebagai penentuan diagnosa tunggal, karena judulnya adalah pemeriksaan penunjang gitu. Yang namanya pemeriksaan penunjang kan hanya menunjang, harusnya pemeriksaan yang kemudian berorientasi pada kemampuan klinisinya menentukan diagnosanya. Kemudian banyak sekali orang yang kemudian merasa khawatir ya, merasa melihat bahwa sepertinya tampilan dari MRI itu adalah representatif dari kondisi yang dialami. Nah ini bisa saja kemudian saya menyebutnya menyesatkan pasien, juga menyesatkan yang membaca, karena banyak sekali kalau di lapangan yang saya lihat ya, itu banyak sekali kemudian yang kemudian foto dulu baru dilakukan pemeriksaan.
Nah, kemudian hasil fotonya dijadikan sebagai rujukan penegakan diagnosa. Ini ya sah-sah saja sih, tapi kan ya kemudian kan dipertanyakan kira-kira kemampuan kita untuk melakukan assessment ini seperti apa gitu. Nah, kemudian muncul tanda-tanda daripada red flag ini juga kadangkala dijadikan sebagai ya pengambilan keputusan ya. Jadi ada red flag-nya, kemudian kita langsung mengambil keputusan sepertinya ini kita harus lakukan referral ke dokter bedah ortopedik misalnya, atau ke neurosurgery misalnya. Nah, padahal sebenarnya belum tentu itu perlu sampai ke sana seperti itu. Belum tentu sampai ke sana. Harus kita mencari dulu kira-kira dasar berbasis buktinya seperti apa dulu gitu loh. Sehingga kemudian kita tidak ragu-ragu. Karena kan yang kita pahami bersama bahwa kita ini sedang mempertaruhkan kualitas hidupnya pasien gitu. Dikit-dikit kemudian hanya gara-gara satu red flag kemudian kita tiba-tiba sudah referral aja kemudian untuk surgery gitu. Jadi saya pikir mungkin perlu konsep melakukan assessment itu perlu yang lebih berkualitas ya, dan memang juga ya diikuti dengan tadi evidence base, kemudian tentu juga pengalaman. Nanti mungkin akan dibahas di slide-slide berikutnya di materi para expert setelah ini ya. Kemudian ini dijelaskan bahwa several red flag endorsed by clinical guidelines have put. Jadi dikatakan bahwa bahkan di beberapa red flag itu sebenarnya memiliki kelemahan yang bisa kita. Jadi ketika kemudian muncul red flag, ini belum tentu itu sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya. Kadangkala justru diagnosanya itu tidak akurat gitu. Ya, ini beberapa penelitian menjelaskan demikian. Jadi ketika kita kemudian mendapati satu atau dua red flag pada sebuah kondisi seperti LBP, maka itu belum tentu bisa kita jadikan sebagai alat ukur atau pengambilan kesimpulan bahwa ini diagnosa yang akan kita tegakkan ini sangat akurat. Nah, ini terkait tentang red flag. Tadi menyambung tentang red flag di slide sebelumnya. Ini tadi juga dijelaskan bahwa MRI tidak dapat dijadikan sebagai rujukan penegakan diagnosa. Saya kadang-kadang membayangkan begini, ya ada masuk akalnya juga ya. Ini kan penelitiannya jelas ada ya. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengakses bahwa MRI tidak dapat dijadikan rujukan penegakan diagnosa karena memang saya membayangkan begini Bapak Ibu. Kalau misalnya kemudian dia sakit pada saat duduk ke berdiri atau dia sakit pada saat dia berjalan, lalu apakah kemudian posisi tidur selama 30-45 menit di dalam tabungnya MRI ini bisa merepresentatifkan rasa sakitnya? Sedangkan kalau kita melakukan tes spesifik misalnya kan harus diprovokasi dulu. Kan seperti itu. Nah, kalau di pemeriksaan MRI masuk dalam tabung 30-40 menit kemudian nggak usah bergerak, apakah kemudian kita bisa jadikan sebagai rujukan? Nah, ditambah dengan penelitian mengatakan bahwa memang pemeriksaan MRI ini kita tidak alergi ya dengan pemeriksaan MRI ya. Tapi pemeriksaan MRI ini tidak bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan tunggal. Ya, pengambilan diagnosa yang tunggal. Karena kadang-kala memang bahkan orang yang nggak sakit pun di MRI bisa saja kemudian mengalami herniasi di tulang belakangnya seperti itu. Tapi banyak klinisi yang kemudian merefer untuk melakukan pemeriksaan MRI. Hasil MRI-nya kemudian dijadikan sebagai penegakan diagnosa. Nah, kan kita juga mesti mikir, iya kalau tepat, kalau salah ya ini kan kita merasa berdosa juga ya ke pasien ya. Kalau misalnya kemudian harusnya kemudian tidak HNP grade 3 misalnya atau HNP grade 4, malah kemudian dia harus menjalani disektomi atau anggaplah operasi di tulang belakang yang harusnya tidak perlu sampai ke sana gitu. Tapi di kondisi-kondisi tertentu memang ya harus gitu loh, harus di-refer untuk, tapi maksud saya gini, jangan terburu-buru untuk merefer untuk pemeriksaan MRI dan jangan jadikan sebagai penegakan diagnosa karena MRI ini sendiri kan hanya saya menyebutnya hanya dalam tanda petik sebagai pemeriksaan penunjang. Jadi
pemeriksaan klinis dulu, baru kalau misalnya agak ragu-ragu baru pemeriksaan MRI. Kadang-kala dibalik, MRI dulu baru periksa klinis, ya ujung-ujungnya pasti ya bias ya. Ini beberapa penelitian Bapak Ibu, ini dilakukan penelitian di tahun 2015. Dilakukan pemeriksaan MRI dengan orang yang tidak nyeri pinggang. Dengan tidak ada gejala klinis ya, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa enam gitu. Nggak ada gitu. Nah, didapatkan seperti apa? Usia 20 tahun sampai usia 80 tahun. Muncul kemudian herniasi gitu. Bahkan ada spondylolistesis di sini. Ada spondylolistesis sampai 50% pada usia 80 tahun. Kemudian yaitu ada disprostrusion. Nah, ini pada usia 20 tahun ini tanpa gejala, ini sudah terdapat 29% dari jumlah populasi yang dilakukan pemeriksaan. Nah, artinya bahwa orang yang nggak sakit sekalipun, hasil pemeriksaan MRI-nya ini bisa saja kemudian seakan-akan dia bermasalah. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai bahan perbandingan, ya, mungkin bahan kontemplasi ya, bahwa bahkan orang yang nggak sakit pun ini nggak hasil diagnosa dari MRI-nya itu menunjukkan seperti ini gitu. Disc bulging, spondylolistesis 3% dari populasinya. Kemudian disc herniation sampai tinggi begitu ya, 37% pada usia 20 tahun. Yang mungkin selama ini kita mikir, wah, usia 20 tahun kan harusnya belum ya, karena masih muda ya, harusnya di usia 40-an tahun ke atas. Faktanya ada muncul. Artinya bahwa pemeriksaan MRI tidak bisa, atau setidaknya saat ini penelitian merujuk pada penelitian-penelitian ini tidak bisa dijadikan sebagai penegakan diagnosa tunggal. Karena ya kecuali ini yang samplingnya ini dilakukan pada orang-orang yang sakit ya, mungkin bisa kita katakan ya karena dia mengalami degeneration atau misalnya disc bulging, disc protrusion, spondylolistesis, makanya dia sakit. Nah, ini nggak sakit. Nah, jadi makanya mungkin judul ini cukup menarik ya, rethinking back pain ya, sehingga kemudian kita mungkin bisa berpikir kembali. Kemudian selalu dihubungkan bad posture dengan LBP. Nah, ini jelaskan ya, ini penelitiannya sudah banyak sebenarnya 2016, 2017, 2018, bahwa postur itu bukan prediktor utama lower back pain. Kalau dulunya dikatakan bahwa duduk dengan posisi selonjoran itu adalah prediktor utama dari LBP, maka terbantahkan dengan beberapa penelitian. Nah, kalau kemudian misalnya dia duduk dengan posisi ini kan nggak apa-apa sih sebenarnya. Pertanyaannya begini, emangnya ada orang yang bisa duduk tegak 90 derajat selama, anggaplah dia duduk depan komputer itu 1 jam gitu. Saya pikir mungkin kalau kita coba sendiri ya, ini kita duduk 90 derajat sudutnya, itu nggak akan bisa tahan. Kita pasti akan cari posisi yang comfortable buat kita. Nah, cuman kemudian kalau dia terlalu lama, misalnya ya tentu baru menyebabkan masalah, itu akumulasi. Tapi kalau dikatakan bahwa seperti dulu ada statement bahwa sitting is killing you, mungkin sebagian akan setuju, tapi mungkin sebagian juga mesti berpikir ulang. Kalau posisi duduknya begini kemudian kita anggap sebuah masalah, saya pikir tidak terlalu wise ya, karena kalau misalnya dia duduk begini kemudian dia tidak merasa sakit misalnya, atau misalnya kemudian dia duduk seperti ini karena memang ingin posisi nyaman, sebenarnya bukan sebuah masalah sih sebenarnya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalnya kemudian terakumulasi seperti ini, terakumulasi lama, atau misalnya kemudian otot-ototnya mengalami kelemahan sehingga kemudian menyebabkan masalah. Nah, itu baru. Tapi dikatakan di sini bahwa postur, salah satunya postur duduk ini bukan prediktor utama. Bukan prediktor utama dari lower back pain. Bukan saya ngomong. Ini penelitian. Kemudian penggunaan tas sekolah bukan kausa utama LBP. Ini kan ada anak-anak yang kadang-kala pegang tas kemudian merasa sakit. Nah, padahal bisa saja penyebabnya growing pain. Nah, bisa saja growing pain. Nah, jadi ini penelitian dari Yamato et al. Ya, jelaskan bahwa penggunaan tas sekolah itu juga tidak berkorelasi secara langsung penyebab utama dari LBP. Kemudian hipermobilitas gitu. Misalnya anggaplah sendinya terlalu hipermobile, maka ini bisa dijadikan sebagai prediktor lower back pain. Ini juga penelitian mengatakan bahwa tidak berkorelasi secara langsung.
Saya tidak mengatakan bahwa tidak berkorelasi, tapi tidak berkorelasi secara langsung dan bukan kausa utama. Ya, karena banyak tadi lower back pain itu disebabkan karena non-spesifik kausa. Kemudian, maaf saya geser dulu. LBP itu lambat laun menyebabkan disability. Nah, ini sebuah fakta bahwa misalnya orang takut gerak ya, dia mengalami kinesiofobia misalnya, atau misalnya memang lagi males aja gitu, malesnya keterusan gitu. Pak Yohanes, sepertinya beliau mengalami sedikit kendala teknis. Mungkin kita tunggu sebentar sampai beliau join kembali ke room. Ya, mohon maaf ini jaringan saya agak kedengaran suara saya Bapak Ibu, mohon maaf. Sudah, Pak. Ya. Baik, saya teruskan ya supaya kemudian berlanjut ya. Jadi takut gerak ya, kinesiofobia. Saya katakan tadi di beberapa penelitian mengatakan bahwa bahkan kalau kita pasif aja ya selama 7 hari berturut-turut itu volume otot kita bisa berkurang 0,08%. Nah ini bayangkan kalau misalnya kita rebahannya ini atau orang yang kemudian mengalami LBP kemudian takut bergerak sambil keterusan nonton film Korea berepisode-episode misalnya berbulan-bulan lamanya, akhirnya kemudian menyebabkan disability beneran, mengalami hipotrofi, kemudian mengalami anggaplah kelemahan otot, kemudian mengalami anggaplah kekakuan sendi, ya pasti menjurus pada disability. Kemudian stres ya, kondisi fisikis yang memburuk menyebabkan kecenderungan untuk pasif. Ya jelas kalau misalnya kemudian ya pikirannya buruk aja, kok saya begini, merenungkan LBP-nya ini kok saya bisa begini dan sebagainya, akhirnya kemudian kondisinya semakin parah. Hubungannya kemudian dengan anggaplah motivasi geraknya jadi lebih menurun gitu. Efikasi diri ya, ini tingkat kepercayaan diri hubungannya dengan mungkin tadi stres tadi ya. Dia selalu kemudian mendapatkan informasi ya, mendapatkan informasi yang selalu keliru ya. Jadi misalnya, oh jangan bergerak, nanti tiduran aja, istirahat aja, nggak usah ngangkat, nggak usah geser, nggak usah narik, nggak usah begini, nggak usah begitu. Akhirnya kemudian itu termindset di pikirannya, akhirnya malah muncul masalah-masalah yang lebih kompleks. Seperti saya katakan tadi, mungkin kelemahan otot, kemudian anggaplah keseimbangannya jadi terganggu, kemudian kekakuan sendi, dan kemudian ya itu tadi mungkin saja bisa mengalami gangguan pada organ-organ yang lain, tidak hanya kemudian pada lower back pain-nya saja, pada lower back-nya saja. Kemudian ini beberapa penjelasan terkait tentang bagaimana sih sebenarnya kalau negatif effect itu, kalau misalnya kemudian persepsi seseorang itu kemudian jelek terhadap proses recovery, ini menyebabkan sirkuitnya jadi begini aja gitu. Orangnya takut, menghindari gerakan, orangnya kemudian pokoknya pikiran negatif. Dari nyeri jadi nyeri lagi gitu. Dia berputar di situ-situ saja gitu. Nah, makanya penting sekali tadi biopsikososial ini penting sekali kita kedepankan. Jadi kalau misalnya di sisi kanan ini, kalau misalnya dia kemudian optimis dengan kondisinya, dia akan sampai pada kondisi fisik yang prima, kembali bergerak, kembali fungsional, maka pendekatan yang akan kita berikan itu mudah diterima, kemudian prosesnya recovery. Nah ini jadi, tapi ini menurut saya ini mungkin berorientasi pada yang menangani ya, karena kan kita sifatnya paternalistik ya. Jadi yang punya power itu adalah klinisinya ya, fisioterapisnya ya, yang kemudian bisa mengubah pola pikir dari pasiennya. Ya kita jangan lupa bahwa fisioterapi itu adalah bentuk layanan bla 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 bla, yang terakhir adalah komunikasi. Jadi mesti kita berdayakan komunikasi di sini karena itu salah satu modalitas kita. Jadi ini penjelasan terkait tentang pain, hubungannya dengan negative effect representation, dan kemudian optimisme dari pasien tersebut hubungannya dengan proses recovery. Nah ini saya bisa jelaskan bahwa sleep versus pain, ya relationship antara hubungan antara nyeri dengan tidur itu ternyata sangat berhubungan, Bapak Ibu. Ini menurut Finan ya et al.
kemudian pada penelitian Anderson dan Wei et al. Pada tahun 2018 menjelaskan begini. The relationship is stronger for sleep affecting pain than pain affecting sleep. Artinya apa? Bahwa kualitas tidur. Jadi kualitas tidur itu mempengaruhi grafik nyeri. Jadi kalau misalnya orangnya nggak bisa tidur, nyerinya bisa bertambah daripada kemudian nyeri yang menyebabkan orang mengalami gangguan tidur. Nah, jadi kualitas tidur pasien ini mesti harus diperbaiki. Caranya bagaimana? Tentu kita gunakan komunikasi karena kita kan bukan psikolog ya. Atau misalnya kita refer ke psikolog juga nggak apa-apa, ke psikiater mungkin juga oke. Tapi kalau misalnya anggaplah kita menggunakan teknik-teknik komunikasi terapeutik, mungkin kita bisa ya membuat pasiennya lebih tenang. Karena biasanya kalau pasien-pasien yang lebih tua begitu atau misalnya pasien-pasien masih produktif, dia kan pasti selalu khawatir, jangan-jangan nanti saya nggak bisa jalan, jangan-jangan nanti saya lumpuh, jangan-jangan nanti saya mesti operasi dan sebagainya. Akhirnya nyerinya malah bertambah. Jadi ini sangat berkorelasi dengan tegas bahwa kualitas tidur sangat mempengaruhi grafik dari nyeri itu sendiri daripada sebaliknya. Kemudian ini yang penyebab-penyebab yang lain yang mungkin bisa memprovokasi LBP pada kondisi yang kronik yaitu tadi ya dia passive coping ya. Jadi dia ini sifatnya ini dia ingin memperbaiki kondisinya, tetapi sifatnya ya begitu saja gitu, penerimaannya begitu saja. Kemudian dia mengalami masalah pada kontrol dari nyerinya. Bagaimana caranya? Yaitu tadi karena orangnya selalu negative thinking, selalu kemudian merasa bahwa ini muaranya pasti ke hal-hal yang negatif. Nah, ini yang ketiga juga low expectation of recovery. Dia merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa sembuh ini. Saya sudah berobat kemana-mana. Bayangkan saya sudah ke rumah sakit sana, ke tempat praktek sana, ke fisioterapi sana dan sebagainya. Akhirnya kemudian optimismenya itu menurun. Nah, seperti ini negative belief. Misalnya anggaplah ya orang yang pernah sakit pinggang itu pasti bisa lumpuh loh itu. Atau orang yang sakit pinggang itu hubungannya dengan ginjalnya rusak gitu. Nah, biasanya kita biasanya dengar di pasien-pasien ya, yang selalu menghubung-hubungkan antara nyeri pinggang bawah dengan ginjal misal. Kemudian itu tadi interaksi sosialnya yang kemudian ya yang mungkin kita bisa identifikasi mungkin interaksi sosialnya dengan orang lain itu orang yang kemudian yang tidak bisa mensupport dia seperti itu. Di sisi kanan penjelasannya adalah quantification of weight pain. Ini gambaran kemudian sebenarnya hubungannya dengan slide yang tadi bahwa nociceptif atau kemudian emosi itu ya, stres itu, optimisme itu mempengaruhi dari kualitas daripada pasien itu untuk menangani nyerinya sendiri, bagaimana dia memanage nyerinya itu sendiri. Jadi ini berpengaruh dengan nociceptif dan emotional circuit. Jadi yang jelas bahwa kita semakin ke sini semakin melihat nih ternyata biopsikososial ini sangat dominan gitu. Tidak hanya kemudian hanya biologinya saja. Karena biasanya ini spasm ini kayaknya spasm gitu. Oh ini kayaknya sciatic nerve syndrome. Oh ini sepertinya spondylolisthesis ini. Oh spondylosis ini. Nah, orientasi itu mungkin sedikit akan kita geser karena LBP ini sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Kemudian ini saya buat sebuah pertanyaan karena dikatakan depresi yang Jarvik et al. Ya pada tahun 2005 menjelaskan bahwa depresi itu justru jadi setelah stres itu kan jadi orang jadi depresi, nggak sembuh-sembuh atau misalnya dia ada masalah lain tiba-tiba kemudian jadi sakit pinggang. Dikatakan bahwa depresi atau kemudian mental health yang mengalami masalah itu 4 kali meningkatkan resiko LBP dibandingkan dengan dysbulging. Bayangkan dysbulging yang sifatnya anatomis aja kalah dengan depresi. Nah, cuman kemudian di kesempatan ini Bapak Ibu saya tidak mengatakan bahwa penyebabnya depresi gitu. Makanya nanti mungkin dari materi-materi dari expert yang lain mungkin nanti akan menjelaskan dan kita bisa menarik kesimpulan. Yang jelas bahkan 4 kali meningkatkan resiko LBP kalau seandainya kemudian kita berada dalam kalau suasana atau situasi depresi. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi bahwa ternyata kemungkinan kalau kita menarik sedikit kesan dari Jarvik et al. Ini bahwa lebih banyak psikososialnya yang kemudian
dominan pada lower back pain non spesifik. Kemudian di gaya hidup ini mungkin sudah jelas ya level aktivitas olahraga yang aktivitas yang berimbang. Kadang-kala apalagi sekarang ya orang naik sepeda gitu, ya temannya sudah biasa naik sepeda, kemudian dia mencoba mengikuti polanya, jaraknya, kecepatannya dan sebagainya, akhirnya kemudian malah menyebabkan masalah yang lebih buruk di pinggangnya gitu. Dari life, ya ini yang sekarang ini karena work from home, kemudian aktivitas semuanya dilakukan di rumah, ya ini pola kehidupan sedentary life ini ya ini sangat berpengaruh ya makan yang terlalu berlebihan, instan dan sebagainya, sehingga kemudian menyebabkan overweight. Nah, kemudian malas bergerak. Kemudian itu tadi mengalami kelemahan fisik dari otot, sendi dan yang lain-lain. Kemudian mengalami gangguan digestif dan yang lain-lain. Kualitas tidur ya. Biasanya di masa-masa sekarang ini saya memperhatikan banyak yang menonton YouTube itu sampai berepisode-episode, menonton film Korea sampai berepisode-episode. Nah, ini saya katakan tadi kualitas tidur mempengaruhi anggaplah grafik nyeri. Yang enggak lower back pain bisa jadi lower back pain, yang kemudian sudah lower back pain bisa tambah lebih sakit gitu. Cuman kan pada saat dilihat handphone itu kan rasa-rasanya tidak terjadi apa-apa gitu. Rasanya ya waktu terus berlalu tidak terjadi apa-apa, tapi setelahnya kemudian baru terasa gitu. Ya, ini hubungannya dengan lifestyle. Kemudian slide saya yang terakhir saya mengatakan bahwa ini menurut Park W. Parrott mengatakan bahwa if you don't go through life with an open mind, you will find a lot of closed door. Jadi kalau misalnya kita menjalani hidup ini dengan pikiran yang tertutup, ya pikiran yang kemudian tidak terbuka. Maksud saya di sini terbuka dengan hal-hal baru, referensi terbaru, evidence terbaru, diskusi-diskusi dan sebagainya, maka kita akan menemukan banyak pintu-pintu yang tertutup. Ini pintu-pintu yang tertutup ini apa? Pintu-pintu yang tertutup bisa saja mungkin pengetahuan baru, mungkin rezeki yang baru, seperti itu. Mungkin kira-kira begitu sedikit review dari saya. Mungkin kalau bisa kita buka sesi diskusi, silakan moderator, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yohanes atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, lengkap dan sangat sesuai judulnya multidimensional ya, tadi sangat banyak sekali. Baik, untuk para peserta, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Pak Yohanes bisa menyampaikan di kolom chat. Ya, ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Arya Winata. Silahkan. Silahkan Kak Arya Winata. Baik, terima kasih Kak. Izin Pak Yohanes ingin bertanya. Untuk di slide terakhir tadi, sebelum terakhir, maaf. Jadi di slide gaya hidup, tadi ada penjelasan cenderung mager dan keluaran kalori rendah. Sebenarnya yang ingin jadi pertanyaan saya adalah, gimana sih keluaran kalori rendah itu berpotensi untuk menjadi LBP? Mungkin penjelasan lebih singkatnya Pak, gimana sih terjadinya prosesnya kayak gitu Pak? Itu aja, terima kasih Bapak. Ya, Mas Rama saya bisa langsung jawab. Silahkan Pak. Ya, jadi mungkin kita sudah pahami bersama bahwa overweight kemudian anggaplah kemudian kondisi berat badan berlebih pada masa-masa pandemi ini tentu menjadi sebuah masalah ya, yang kemudian bisa menimpa siapa saja yang kemudian anggaplah kondisi fisiknya ini tidak terlalu banyak bergerak. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kalori, jadi output dari kalorinya ini kemudian mengalami penurunan, sedangkan kemudian intake-nya dari kalori banyak. Nah, ini kan pasti bisa menyebabkan overweight ya. Nah, kalau misalnya menyebabkan overweight, sedangkan kemudian kualitas ototnya itu kemudian semakin menurun, termasuk otot-otot tulang belakang, maka secara tidak langsung bisa menyebabkan lower back pain. Begitu juga dengan orang yang kemudian sudah mengalami lower back pain, kemudian anggaplah dia tidak bisa memanage keluar masuknya kalori, ini juga bisa memperberat keadaan. Kira-kira mungkin makna seperti itu, Mas Arya. Baik, Mas Arya, apakah sudah terjawab atau belum? Mungkin saya simpulkan Pak ya, maksudnya itu
berarti tadi dari pemasukan kalori yang meningkat, keluarnya kalori yang turun, akhirnya membuat overweight dan biomekanik serta muscle imbalance-nya berubah gitu Pak ya, yang menjadi penyebab utama LBP. Kayak gitu ya Pak? Ya, more or less begitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Aryo. Terima kasih pertanyaan. Baik, untuk peserta lain mungkin ada yang ingin disampaikan lagi. Kebetulan waktunya masih banyak. Ini ada lagi dari Yulita Fatimatus Zahroh. Silahkan. Iya, sebelumnya saya Yulita Fatimatus Zahroh dari Poltekkes Surakarta. Izin bertanya, tadi diet itu masuk ke dalam faktor LBP. Boleh dijelaskan bagaimana, kenapa kok diet itu masuk ke dalam faktor LBP? Ya, saya jawab, Mas Rahman. Baik, silakan. Ya, mungkin kalau saya coba menjelaskan terkait tentang korelasi antara diet dengan lower back pain. Ya. Jadi hubungannya dengan, saya katakan tadi bahwa kalau misalnya orang yang belum kena LBP, belum terdiagnosis mengalami LBP, maka hubungannya dengan overweight ya. Tetapi kalau misalnya orang kemudian sudah mengalami LBP, kemudian pola dietnya tidak diatur, maka tentu bisa menyebabkan memperparah keadaannya karena anggaplah kemudian center of gravity-nya jadi lebih terbebani gitu. Otot-ototnya jadi lebih lemah gitu. Jadi ini berkorelasi secara tidak langsung sebenarnya, karena kalau langsung kan biasanya pada kondisi-kondisi yang kemudian berhubungan dengan biomekanik. Nah ini korelasinya tidak langsung, Kak Yulita ya betul ya tadi ya, Kak Yulita. Ya jadi kalau kita mau menghubungkan secara langsung itu memang tidak langsung ya, tidak langsung secara korelatif ya. Tetapi bahkan sekarang ada beberapa penelitian mengatakan bahwa pola diet atau jenis makanan bisa mempengaruhi nyeri. Salah satunya lower back pain. Nah ini mungkin nanti bisa kita diskusikan lagi ya nanti terkait tentang apa saja makanan-makanan yang mungkin bisa menyebabkan nyeri bertambah atau nyeri berkurang seperti itu. Yang jelas bahwa korelasi secara langsung itu tidak, tapi korelasi tidak langsung mungkin kita bisa hubungkan sendiri ya bahwa kalau misalnya kemudian pola diet kita kemudian tidak terlalu baik menyebabkan overweight misalnya, maka kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa salah satu faktor LBP itu adalah berat badan. Jelaskan tadi Pak Peter O'Sullivan pada penelitiannya menjelaskan bahwa itu salah satu faktor saja. Tapi apakah dia langsung ya tidak langsung. Kira-kira mungkin seperti itu Bu Yulita Fatimah Tujah. Ya. Ya, kepada Mbak Yulita gimana? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Yulita. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Yulian Eko dari S. Izin bertanya, kan di lingkungan saya mayoritas pekerjaan di kebun, mereka sering mengeluhkan rasa sakit pinggang. Apakah itu termasuk LBP atau yang lain dan bagaimana kita mengatasinya? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Yulian Eko Heri. Ya, sebenarnya kita ini memang sebenarnya di-create sebagai profesional healthcare itu untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa kemudian menegakkan diagnosa itu penyebabnya karena LBP. Yang saya pahami secara pribadi yang namanya menentukan sebuah kondisi mesti melakukan pemeriksaan fisik dulu, melakukan asesmen dulu, atau mungkin bisa anggaplah dilakukan interview langsung dulu, kira-kira kronologi history of taking-nya seperti apa. Mungkin kemudian kita baru melakukan pemeriksaan fungsi dan gerak, baru kemudian kita bisa menentukan kira-kira ini kausanya apa dan apakah kita bisa kategorikan sebagai lower back pain. Karena banyak sekali kemudian yang berkebun juga tidak mengeluhkan rasa sakit. Misalnya orang yang nanam padi di sini di sekitar Surabaya sini, misalnya di mungkin Gersik dan yang lain itu juga mereka berkebun dengan menanam padi juga tidak terasa sakit. Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi bahwa itu penyebabnya LBP. Jadi saran saya mungkin dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, pemeriksaan fisik, kemudian menjelaskan kronologi dan history of taking-nya, baru kemudian mungkin bisa kita tentukan. Kira-kira apakah kemudian itu disebabkan karena LBP atau bukan. Karena bisa saja mungkin bukan LBP, bisa saja mungkin ginjalnya yang sakit gitu. Kan bisa saja gitu.
bisa saja mungkin dipatok oleh sesuatu gitu, bisa saja gitu. Jadi maksud saya akan sulit menentukan kalau misalnya hanya berdasarkan anggaplah tidak kita periksa langsung pasiennya ya. Jadi lebih baik mungkin Mas atau Pak Eko, Yulian Eko bisa melakukan pemeriksaan dulu, baru menentukan kira-kira itu LBP atau tidak. Kira-kira mungkin begitu, Mas Rama? Nah ya, gimana Pak Yulian Eko Heri? Apakah sudah terjawab? Atau ada tanggapan dan pertanyaan lain? Siap, terima kasih Pak penjelasan. Terima kasih Pak, dan terima kasih pertanyaannya. Baik, karena waktunya masih panjang ini Pak ya, mungkin ada tambahan pertanyaan lagi gitu. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan, salah satunya ada depresi 4 kali lipat meningkatkan resiko LBP dibandingkan disc bulging. Kemudian poin lain menjelaskan bahwa kelainan anatomi misalnya disc bulging tadi tidak selalu diikuti oleh rasa sakit atau rasa nyeri yang timbul seperti itu. Apabila kita ambil satu contoh kasus, misal ada seseorang yang nyeri punggung bawah, kemudian setelah beliau dilakukan imaging, ternyata beliau ada disc bulging juga. Bagaimana kita membedakan antara kausanya itu antara disc bulging atau kausa misalnya dari biopsikososialnya? Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Rama, ini menarik sekali sebenarnya pertanyaan ini. Jadi kalau misalnya kemudian ada pemeriksaan, jadi di awal tentu kita identifikasi dulu, ini MRI-nya sebelum dilakukan pemeriksaan atau setelah dilakukan pemeriksaan. Karena kalau misalnya dibalik, Mas Rama, kalau misalnya kemudian MRI-nya sudah ada duluan, kadang-kala yang kita baca justru hasil MRI-nya. Nah, kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kemudian kita ragu-ragu, kita refer untuk pemeriksaan MRI, maka mungkin bisa saja kita bisa katakan bahwa ini penyebabnya karena disc bulging, bisa saja gitu loh. Cuman kan kita mesti tahu dulu bahwa kalau penyebabnya disebabkan karena disc bulging, ini kan pasti kategori hernia nucleus pulposus kan ya. Nah kalau dia hanya bulging disc ini, apakah kemudian dia bisa menyebabkan iritasi saraf? Kalau misalnya pasiennya merasa sakitnya banget gitu. Kalau bulging disc menurut pemahaman saya sebenarnya ya grade-nya ya grade pertama dari HNP. Harusnya dia tidak sampai nyeri sekali gitu. Kalau misalnya kategorinya bulging disc. Mungkin kalau misalnya sekustrasi sama exclusion sama sekustrasi ya mungkin iya gitu. Seperti itu. Jadi menurut pemandangan saya sih, menurut pendapat saya sih sebenarnya kalau hanya kemudian bulging disc kategori HNP grade 1 mungkin tidak bisa kita buru-buru mengatakan bahwa itu adalah kausalnya karena bulging disc-nya. Gitu. Jadi non-specific lower back pain ini sebenarnya kalau saya perhatikan ya semakin ke sini itu sebenarnya kausalnya itu mungkin lebih besar ke masalah psikososial. Gitu. Psikososial kemudian tadi dikatakan oleh Prof. Sulfivan bahwa belief kemudian ketakutan gerak kemudian anggaplah kemudian negatif thinking terkait tentang kondisinya gitu. Walaupun memang nyeri itu nyata-nyata terjadi gitu. Seperti itu. Mungkin kira-kira begitu Mas Rama. Baik, mungkin ada pertanyaan lain dari kawan-kawan, mumpung waktunya masih banyak. Mungkin sambil menunggu ada pertanyaan lain ini, Prof. Pak, maaf. Jadi tadi kan kita diajak untuk memandang LBP ini dari perspektif yang sangat luas tadi, nggak hanya dari anatomi dan sebagainya. Nah, sedangkan di kampus sendiri sangat jarang sekali dibahas tentang aspek biopsikososial ini. Mungkin dari Pak Yohanes sendiri bisa memberikan gambaran treatment seperti apa dari segi fisioterapisnya untuk mentreatment masalah di psikososial tersebut, Pak. Terima kasih Mas Rama. Sebenarnya mungkin itu nanti materi Pak Herdin sama materi Pak Herdin ya. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya kalau misalnya kemudian masalahnya adalah psikososial, maka hubungannya dengan komunikasi terapeutik. Kadang-kala kita memandang pasien itu sebagai objek yang mesti kita sembuhkan. Kalau saya sendiri sih, ya baru juga sih, bukan sudah lama begini ya. Saya kan juga baru baca penelitian ini. Jadi kita itu kadang-kala mesti harus pakai kacamatanya pasien gitu.
Karena kadang-kadang kita melihat pasien itu orang sakit yang mesti ngikutin semua apa yang kita mau. Pokoknya exercise-nya mesti begini. Pokoknya saya mesti harus diikutin, apa yang saya katakan itu mesti diikutin. Nah, kadang-kadang mesti harus kita mencoba sesekali berkontemplasi, kira-kira kita itu kalau jadi pasien gimana ya? Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian pendekatannya? Pendekatan masing-masing pasien itu bisa saja berbeda-beda. Ada orang yang kemudian datang ke fisioterapi itu skeptis. Nah, kita perlu untuk menjelaskan terbaik terkait tentang anggaplah kemudian mungkin sedikit lebih intens penjelasannya. Ada pasien yang kemudian tidak perlu kemudian kita menjelaskan jungkir balik terkait tentang MRI itu nggak perlu dan sebagainya. Yang dia perlukan itu adalah kita mendengarkan dia. Ya, we have to listen of them. Jadi kita mendengarkan dulu. Nah, dari mereka bercerita saja, mereka mungkin akan melihat kita kok ini fisioterapisnya menjadi pendengar yang baik. Itu saja sudah bisa untuk trigger untuk anggaplah mengurangi dari gejala-gejala dari psikososial tadi. Karena kalau saya sendiri sebagai fisioterapis yang masih baru ya, yang masih junior, saya mencoba untuk mengaplikasikan itu di praktek. Karena saya melihat bahwa kalau misalnya saya orientasinya hanya di fisik saja, saya tidak mengubah mindset-nya pasien ini, maka saya itu hanya seperti menangani suatu barang aja, seperti barang yang kemudian saya perbaiki, kemudian saya tidak berikan edukasi, saya tidak berikan komunikasi terapeutik. Nah, ini kan padahal sebenarnya ini kewajiban kita gitu. Dan ini juga merupakan, saya katakan tadi, merupakan modalitas kita ya, modalitas kita selain dari alat-alat itu, kemudian teknik-teknik manual, teknik exercise. Nah, padahal komunikasi itu juga merupakan kompetensi kita. Kira-kira mungkin begitu, Mas Rama. Jadi kita gunakan komunikasi terapeutik, kita mencoba memberikan edukasi secara dua arah. Jadi jangan kemudian ngomong aja, kemudian nggak biarkan pasien memahami. Makanya pasien itu harus sama nadanya dulu dengan kita, mesti sama gitu. Persepsinya mesti sama. Kita persepsinya begini, pasien persepsinya begini. Akhirnya kemudian kita tidak sama ekspektasinya, tidak sama goalnya. Akhirnya kemudian ya itu tadi, kadang-kala pasien nggak kembali lagi, atau bahkan mungkin ya itu tadi membawa sebuah cerita yang nggak enak mungkin. Kira-kira begitu, Mas Rama. Baik Pak, ini satu pertanyaan penutup Pak dari Mas Aprilianto Adi Prasetyo, sangat menarik. Izin bertanya, pada biological factor seks bisa menyebabkan LBP, apakah karena gerakan, obesitas, atau karena yang lain? Terima kasih. Monggo Pak Yohanes bisa dijawab. Menarik sekali pertanyaan ini. Terima kasih Mas Aprilianto, Pak Aprilianto Adi Prasetyo. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ada dua. Ini disebabkan karena faktor seks itu apakah kemudian menyebabkan LBP, atau di other side apakah obesitas itu juga menyebabkan. Jadi kalau LBP disebabkan karena obesitas kan itu sebuah kondisi yang berbeda. Kemudian kalau misalnya kemudian faktor jenis kelamin itu hal yang berbeda gitu. Jadi kalau pertanyaannya pada biological factor sex bisa menyebabkan LBP, apakah karena gerakan atau obesitas? Jadi penelitian mengatakan bahwa faktor seks itu, jadi faktor jenis kelamin itu bisa kemudian dijadikan sebagai anggaplah penyebab tidak utama yang menyebabkan LBP. Misalnya anggaplah mungkin lebih banyak perempuan atau lebih banyak laki-laki karena memang lebih aktif di outdoor misalnya, atau aktivitasnya jauh lebih physically gitu. Nah, kalau obesitas ya ini bisa juga disebabkan karena obesitas, bisa disebabkan karena obesitas, bisa juga disebabkan karena salah gerakan. Jadi semuanya benar, Pak Aprilianto, ini semuanya benar. Jadi faktor seks iya, faktor obesitas iya, kemudian faktor gerakan juga iya. Cuman dari semua ini tidak semuanya bisa kita jadikan sebagai kausa atau penyebab utama. Kira-kira mungkin seperti itu, Pak Aprilianto. Mungkin kalau ingin tambahkan boleh nanti. Bagaimana Pak Aprilianto, apakah sudah terjawab pertanyaannya tadi? Sudah jelas Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, mungkin begitu saja. Sebelum saya tutup untuk materi kedua, izinkan saya untuk membaca beberapa poin notulensi. Di antaranya tadi ada
MRI tidak bisa dijadikan atau menjadi faktor untuk mengambil keputusan tunggal. Adanya kelainan anatomi ternyata tidak selalu disertai dengan gejala keluhan klinis. Postur buruk bukan prediktor utama LBP, termasuk juga dalam penggunaan tas sekolah yang berat maupun hipermobility dari sendi. Kemudian kualitas tidur berhubungan dengan kualitas nyeri itu sendiri dibanding dengan sebaliknya. Depresi 4 kali lipat meningkatkan resiko LBP dibandingkan disc bulging, dan pikirannya terbuka itu sangat penting. Terima kasih untuk penyampaian yang luar biasa dari Pak Yohanes Jeo. Mungkin ada closing statement untuk para peserta. Saya persilahkan. Ya, seperti tadi di slide terakhir saya katakan bahwa yang menjalani kehidupan itu harus dengan pikiran terbuka, sehingga kemudian kita bisa membuka pintu-pintu, anggaplah pengetahuan, pintu rezeki, kemudian pintu hal-hal yang baik yang bisa kemudian akan menghampiri kehidupan kita. Kadangkala kita fanatik pada sebuah evidence, kita fanatik pada sebuah teknik, padahal kita sudah ketinggalan jauh yang berhubungan dengan evidence yang paling baru. Kalau dulunya dikatakan bahwa massage itu bisa meningkatkan performa, sekarang justru dikatakan massage tidak bisa meningkatkan performa. Nah, penelitian mengatakan, bukan saya. Kalau dulunya dikatakan bahwa stretching bisa untuk prevent injury, sekarang penelitian pada 2018, Lancet 2014 mengatakan bahwa strengthening adalah teknik yang kemudian berkontribusi 67% untuk mengurangi atau mencegah cedera. Nah, jadi kita akan terus berubah. Yang akan berubah itu kan sebenarnya hal-hal yang kita pahami saat ini gitu. Bisa saja kemudian kita sudah terlalu cinta sekali dengan sebuah teknik, dengan sebuah evidence, kemudian kita lupa bahwa kita mesti bergeser kalau memang sudah tidak lagi efektif. Seperti itu. Jadi mungkin dari saya mungkin begitu saja. Mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya dalam penyampaian ada yang kurang tepat, ada yang kurang kurang berkenan atau dengan referensi yang saya kutip. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Terima kasih kepada Ivi Karanganyar, terima kasih Pak Ketua Moderator yang kemudian memberikan kesempatan untuk berdiskusi pada sore hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat sore. Sore Pak, terima kasih penyampaian luar biasa, sangat lengkap sekali dari Pak Yohanes Jeo. Baik teman-teman, untuk sesi kedua telah berakhir. Setelah ini adalah sesi untuk istirahat dan sholat bagi teman-teman yang menjalankan sholat Asyar. Nanti kita akan kembali lagi pukul 4.00 atau 16.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.